Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, gue Berkah Noriba. Ini saya mau jelaskan lagi soal teman-teman Bapak Ibu yang terkendala di modal. Sekali lagi, ketika beres di presentasi, sudah yakin, sudah paham, pengen gabung bisnis tapi ujung-ujungnya nanyanya modalnya terkendala di modal. Saya tidak punya modal, semua sama. Sekali lagi saya mau kasih pemahaman seperti yang sudah pernah saya bilang, 95% orang yang gabung di bisnis ini pun tidak punya modal, termasuk saya. Saya pun waktu itu awalnya juga modal saya minim, karena saya masih ingat isi dompet saya cuma ada 3.000 perak. Tapi saya punya pemahaman yang mau saya share. Mudah-mudahan dari pemahaman ini terbuka untuk kita bagaimana mencari solusi dari kendala yang kita hadapi ketika mau bergabung di bisnis ini. Ilustrasinya sederhana, mungkin saya mau share. Insya Allah mudah-mudahan bisa berikan pemahaman soal tentang orang-orang yang terkendala modal. Kita langsung saja. Ini kita mau hitung-hitungan atau buka paradigma berapa banyak yang kita keluarkan setiap bulannya. Di sini ada dua. Yang pertama itu adalah kalau kita masih single nih. Yang kedua sudah berumah tangga atau sudah berkeluarga. Di setiap bulan kita mengeluarkan biaya berapa banyak. Kalau bujang, misal bujang kerja atau karyawan. Kita kerja sebagai karyawan. Gaji kita anggaplah 3 juta ini. Gaji anggaplah 3 juta. Setiap bulan kita butuhkan biaya hidup berapa banyak? Yang pertama, bensin atau BBM motor untuk ke tempat kerja, dari kos-kosan, dari rumah ke tempat kerja. Sehari misal sehari kita mengeluarkan biaya bensin anggaplah 10.000. 10.000 setiap hari dikali selama hari kerja per 1 bulan. Nah, itu kita kerja anggaplah 20 hari kerja. 20 hari kerja berarti bensin yang kita butuhkan setiap bulan adalah 10.000 dikali 20 hari kerja sama dengan 200.000. 200.000 bensin. Kemudian biaya pulsa. Apalagi kalau karyawan plus suka main game. Sebulan menghabiskan berapa minimal? Sebulan menghabiskan 200.000. Taruh lagi 200.000, kita tulis lagi 200.000. Biaya makan, kalau kita kos-kosan jauh dari rumah orang tua berarti kita beli makan. Nah, ini kebanyakan faktanya bahwa anak-anak kos atau karyawan itu mau yang simple, yang bisa makanan jadi, punya makanan jadi. Makan di warung misal, makan di warung atau di warteg, anggaplah kita mengeluarkan biaya sebesar 15.000 buat makan. Nah, pertanyaan saya, kita makan ini satu hari berapa kali? Paling minimal itu menghabiskan 2 kali makan dalam satu hari. Kita tinggal kalikan 15.000 dikali 2 kali sehari, berarti sama dengan 30.000 biaya makan satu hari. Nah, pertanyaannya, kita makan ini tiap hari, tiap minggu, atau tiap bulan? Tetap jawabannya sama, tiap hari. Berarti 30.000 ini dikali tiap hari selama 30 hari. Totalnya adalah 900.000 untuk biaya makan. Selanjutnya kos-kosan, kita bayar kos kita ambil yang murah sajalah, kos-kosan yang seharga harga per bulannya 500.000. Kos-kosan 500.000. Apalagi setelah ini? Nah, bagaimana kalau kita ahli hisap, tukang merokok, sehari menghabiskan sebungkus rokok, hitungannya anggaplah 20.000. Harga rokok 20.000 dikali 30 hari. Berarti untuk rokok saja kita habiskan sekitar 600.000. Setelah itu apalagi? Biasanya nih setelah rokok dan lain-lain. Bagaimana kalau macam punya gebetan? Setiap malam minggu mesti ditraktir. Sekali keluar, sekali jalan menghabiskan 50.000 lah. 50.000 sekali jalan untuk makan-makannya. Dikali 4 kali malam minggu. Sama dengan berapa? Sama dengan 200.000. Sampai sini kita cukupkan saja, walaupun masih ada banyak kebutuhan-kebutuhan lain. Belum bayar listrik, belum bayar lain-lainnya. Nah, totalnya berapa nanti kita hitungkan. Kita hitung dulu yang sudah berkeluarga. Yang sudah berkeluarga sama, dia karyawan, dia menghabiskan biaya 200.000 untuk bensin per bulannya. Kemudian dia kontrakan bayar 500.000 per bulannya. Habis itu uang makan. Nah, uang makan ini karena sudah berkeluarga, minimal punya 1 anak atau 2 anak, berarti kita membutuhkan biaya berapa? 15.000 dikali 3 orang, ayah, ibu, dan adik.
baru punya satu anak. 15.000 dikali 3 sama dengan 45.000 uang makan. 45.000 dikali per 30 hari. 30 hari sama dengan berapa? Ini sekitar, kita bulatkanlah, setiap hari kita menghabiskan biaya makan 40.000 selama 30 hari sama dengan 1,2 juta. Setelah itu biaya kebutuhan lainnya, susu mungkin, beli susu anak atau cemilan anak per 1 bulan. Anggaplah kita siapkan 300.000 minimal. Ini saya hitung yang paling minimal 300.000. Setelah itu bayar kos-kosannya berapa tadi? 500.000. Dan selanjutnya kebutuhan-kebutuhan lain yang itu dibutuhkan semuanya. Artinya buruk-buruknya sekarang begini kita hitung buat yang karyawan nih. Kita hitung yang karyawan habis berapa nih? 200 tambah 200 400.000 tambah 900.000 sama dengan 1,3 juta. 1,3 juta ditambahkan biaya kos 500.000, berarti tambah 500.000 lagi sama dengan 1,8 juta. Setelah itu ditambahkan biaya makan 20.000 sehari, berarti tambah 600.000 sama dengan 2,4 juta. Saya bulatkan saja. Dari sini saya simpulkan bahwa anggaplah setiap bulan kita minus keuangan. Orang yang sudah berumah tangga atau berkeluarga dan bujang menghabiskan biaya kebutuhan hidup sehari-hari, sebanyak 2 juta. 2 juta per bulan. Kesimpulannya begini, setiap bulan kita menghabiskan 2 juta. Bulan ini kita menghabiskan, bulan ini 2 juta. Pertanyaan saya, 2 juta setiap bulan ini sudah berlangsung berapa lama? Kita hitung ke belakang. Setahun ke belakang, misal setahun ke belakang kita menghabiskan setiap bulan 2 juta. Berarti dikali 12 bulan setahun ke belakang. Totalnya adalah 24 juta. 24 juta per tahun kita habiskan. Nah, kebutuhan per tahun ini sudah berapa tahun? Selama 24 juta per tahun sudah berapa tahun kita habiskan? Kita hitung mundur 5 tahun ke belakang saja. Anggaplah setiap bulan 2 juta kita habiskan kebutuhan hidup selama 5 tahun ke belakang. Dikali 5, 24 dikali 5 jadinya berapa semuanya? Jadinya sekitar 120 juta. 120 juta per 5 tahun ke belakang. 5 tahun ke belakang. Pertanyaan terakhir, 120 juta ini atau 2 juta per bulan tadi, 2 juta per bulan tadi kita habiskan 5 tahun ke depan. Artinya kita hitung lagi nih, selama 5 tahun ke depan, kalau kebutuhan hidupnya kita 2 juta per bulan, berarti selama 5 tahun ke depan kita akan menghabiskan sama 120 juta per 5 tahun kebutuhan hidup. Tinggal kita akumulasi, 5 tahun ke belakang kita habiskan 120 juta, 5 tahun ke depan pun sama, kita minus, kita irit-irit, habis juga 120 juta. Totalnya adalah 240 juta selama 10 tahun kebutuhan hidupnya kita. Mohon maaf, 240 juta ini apakah jadi hasil atau tidak terlihat hasil? Sudah pasti ini tidak terlihat hasilnya, karena untuk biaya hidup tidak hasil. Nah, saran saya, coba kita minus keuangan bagaimana supaya bergabung di PTBS. Bergabung di PTBS hanya membutuhkan 2,1 juta satu kali seumur dunia, dan ini dapat diwariskan dengan potensi reward 1,67 M, belum termasuk bonus harian, bonus mingguan, dan bonus bulanan. Hanya satu kali seumur hidup. Silahkan nanti dicek sendiri. Mudah-mudahan pemahaman ini bisa jadi wasilah buat kita mau berusaha dan yakin untuk terjun dan terlibat dalam usaha dakwah dari PTBS ini. Demikian mungkin pemahaman yang bisa saya share hari ini, bisa menambah wawasan kita, membuka hati kita untuk belajar berbisnis. Karena di bisnis ini siapapun dia, tidak perlu orang pintar, yang penting adalah punya tekad yang kuat, mau belajar, karena gurunya sudah ada, kita tinggal contek, insya Allah kita menghasilkan
sama seperti apa yang sudah dihasilkan oleh guru-guru dari member-member di perusahaan ini. Oke, mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, gue Berkah Nur.